Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Ebenezer Simanjuntak melakukan launching Rumah Restoratif Justice dengan nama Saung Karapihan di Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang, Banten. Inilah suasana launching Rumah Restoratif Justice. Dalam launching Restoratif Justice Saung Karapihan tersebut turut hadir Bupati Pandeglang Irna Narulita, Kajari Pandeglang Helena Oktaviane dan para pejabat di lingkungan pemerintahan Pandeglang serta para tokoh ulama dan masyarakat di Kecamatan Cadasari. Kajati Banten Leonard Ebenezer dirinya mengatakan program tersebut selaras dengan historis Pandeglang dalam menyelesaikan masalah mengedepankan musyawarah mencapai mufakat. Rumah Restoratif Justice Saung Karapihan ini adalah sebagai model dalam pelaksanaan musyawarah desa dan perdamaian untuk menyelesaikan perkara pidana. Ia melanjutkan program ini merupakan bentuk sinergi kolaborasi mendirikan Rumah Restoratif Justice dan sebagai pelaksanaannya dipandu oleh para jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Pandeglang dengan stakeholder yang ada dengan berkolaborasi bersama tokoh masyarakat dan agama di masing-masing wilayah. Drama banget, terharu ya, dengan ada rumah pemulihan keadilan lah bahasa Indonesianya ya, restoratif itu pemulihan, justice keadilan tadi, hal-hal yang tadi memediasi antar para pihak tadi kan, korban, keluarga korban ya, tersangka, keluarga tersangka tadi sudah saling memaafkan, kerugiannya tadi sudah ada ya kriterianya. Ya, dan tuntutannya di bawah 5 tahun, terus juga kerugiannya di bawah 2,5 juta, atau tadi lihat ke depan perkara yang memang bisa saling memaafkan di saung ini bisa dimusyawarahkan, dimufakatkan, dan juga bisa menjadi satu wadah urun rembuk tadi. Dari kejaksaan juga tadi memberikan pengetahuan hukum ya, edukasi terkait dengan hukum supaya kita melek hukum. Itu banyak hal ya, mulai dari memediasi perkara hukum yang bisa didudukkan perkaranya secara baik, musyawarah mufakat, melibatkan tadi tidak hanya kejaksaan tapi tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan tokoh adat kalau di tempat-tempat selatan sana, itu juga bisa membuat daerah lebih kondusif. Dan juga stigma negatifnya sudah semakin 0% karena melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat tadi, hal-hal yang memang bisa dipulihkan kepada kondisi semula. Jadi saya sangat bersyukur, dan tadi kita bisa lihat betapa Pak Kato tadi, si Sastra tadi bisa bekerja, bisa berkumpul lagi dengan keluarga karena ketidakpahaman ataupun gagal paham teredukasi dengan pengetahuan ataupun pelayanan ataupun terkait dengan pengetahuan hukum tadi kan, sehingga tadi bisa terbebas dari tuntutan hukum, dan hari ini mereka bisa bertemu dengan keluarga. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kajari untuk inisiasi hari ini, dan tadi juga responnya sangat positif masyarakat kami, dan juga desa-desa yang lain pingin seperti Desa Ciinjuk. Dan nanti Bu Kajari akan memberikan waktu jadwal untuk bisa juga melaunching rumah-rumah justice restoratif justice lainnya di 339 di Poletrikan seperti apa. Karena memang di bagian selatan banyak sekali kasus-kasus perkara hukum yang juga mungkin bisa dimediasi seperti ini. Sedangkan Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku terharu menyaksikan memediasi perkara pidana antara korban dan tersangka yang dilakukan pertama kali restoratif justice di Pandeglang. Bupati juga menghimbau dalam Rumah Restoratif Justice yang difasilitasi oleh Kejaksaan dengan melibatkan tokoh agama atau tokoh adat untuk membuat daerah lebih kondusif. Lihat dari seperti yang disampaikan bahwa ini yang merupakan yang pertama di Pandeglang. Beberapa kejadian sudah. Nah, di Pandeglang di desa ini yang lebih pertama satu sisi ini juga tidak jauh dari Kejaksaan Negeri Pandeglang ya. Dan kemudian masyarakat ini juga merespon baik dengan cepat, sehingga di sini pas ketepatan di desa ini atau kantor desa ini ya sebagai tempat pertama untuk dilakukan rumah restoratif justice atau Saung Karapihan, rumah restoratif justice di Pandeglang. Tadi sebagaimana saya sudah sampaikan kan gini, tidak semua permasalahan hukum itu harus dibawa ke pengadilan. Seperti tadi saya katakan, kalau ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun.
kemudian kerugiannya korban juga tidak lebih dari 2 juta setahun. Saat ini kan keadaan kondisi rumah tangga negara atau lembaga pemasyarakatan juga tinggi. Nah, sepanjang korban sudah memaafkan, sudah memaafkan, karena tadi saya katakan kepentingan korban dulu. Kepentingan korban sudah memaafkan, dan kemudian barang bukti sudah ada, sudah kembali. Nah, kemudian baru tersangka. Kepentingan tersangka kita perhatikan supaya dia kembali kepada masyarakat. Nah, ini kan merupakan bentuk kita kembali kepada bentuk dari bawah, dari nenek moyang kita, musyawarah mufakat itu ya. Pak, di Banten juga ada beberapa RJ, Pak. Sudah ada beberapa kantor kejaksaan negeri. Kemarin di pertama waktu Pak Jaksa Agung meresmikan ini secara nasional, Banten termasuk dari 9 provinsi yang sudah punya ada orang. Selain di Pandeglang ada di mana lagi, Pak? Di Kejaksaan Tangerang dan Tangerang Selatan. Nanti beberapa lanjut beberapa kejari lain seperti Kabupaten Tangerang, kemudian Cilegon dan lain-lain. Cukup ya? Sudah berjalan dengan baik, sudah terlihat bagaimana proses RJ dari mulai awal sampai akhir, dan akhirnya tersangka bisa mendapatkan RJ atau pemulihan keadilan. Jadi kebetulan didatangi juga oleh Pak Kajati, sekalian juga meresmikan saung karapihan. Bu, bagaimana masyarakat bisa mengakses RJ ini? Masyarakat biasa. Silakan datang ke kantor kejaksaan. Bisa juga melalui layanan informasi publik, di mana Kejaksaan Negeri Pandeglang sudah ada layanan informasi publik dan juga media sosialnya. Di Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan TikTok. Kalau nomor teleponnya di 0812 8268 9979. Artinya di luar itu di RJ ini ada apa namanya layanan sosialisasi atau Ada. Itu melalui sigap edukasi. Jadi kami sigap mengedukasi masyarakat, mau masyarakat manapun juga, pelajar, terus kemudian juga kita ada jaksa anak sekolah, jaksa anak santri, dan program lainnya dari Kejaksaan Negeri Pandeglang. Kalau untuk biaya perkara dipenuhi negara, ya? Tetap dipenuhi oleh negara. Kita mengikuti proses, tapi ini RJ adalah proses yang tidak perlu ke persidangan. Menurut Kajari Pandeglang Helena Octaviane, bahwa Rumah Restoratif Justice Saung Karapihan ini dapat memberikan edukasi hukum pada masyarakat, terutama jika ada masalah bisa menghubungi kejaksaan. Sesuai dengan arti dan makna Saung Karapihan Restoratif Justice adalah untuk bisa mendapatkan kedamaian di masyarakat, ungkap Helena. Tim Liputan Tangerang Online ID dari Pandeglang, Banten melaporkan.